Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akhirnya kita bisa live bareng the fastest man real life in the world. Say my name, brother. Memang kalau bapaknya anak-anak itu lucu ya, kocak, kocak. Harus lucu, soalnya kan anak-anak perlu hiburan. Jadi kita Oh iya kadang iya, jadi penghibur buat mereka kan. iya iya. Kita Kasihan pernah anak-anak. merasakan, kita pernah merasakan. Secapek-capeknya badan tetap harus lucu. Tetap harus lucu, menghibur teman-teman yang sudah jauh-jauh datang, Iya, 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 iya. sudah jauh-jauh sudah berniat memilih Easy sebagai yang dipercaya Iyalah, untuk membantu. makanya. Ini salah satu, wah ini komplit nih. Hubungannya ini udah nggak jelas lagi nih. Hubungannya sudah komplit, mulai dari hal kecil sampai hal besar. Wah, opening aja lama nih, kenalin diri aja lama nih. Ini Bahari Duselino Ellen. Iya. Yes. Tolong tidak dibuat. Bahaya. Kan dari Ellen. Oh iya iya, betul betul. Betul. Jangan nyangkut yang lain lah. Iya Nanti iya 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 iya. nanti jadi masalah lagi. Iya. Itu Etika kerja kamu di mana? nah, itu sensitif untuk dibahas. Tolong ya. Jangan kita bahas ya. Ya, Kita cukup silakan. dari sisi yang ngebantu aja lah. Kita nggak usah Ya, bahas masalah itunya aja. ya, Ya, kita nggak ribet lah. Nah, ini salah satu kru Easy, bagian dari Easy, salah satu orang yang ngerintis. Oh, kalau di perintisan sih nggak ada, tapi setahun setelah Easy jalan dia baru datang, baru join, baru ngebantu Easy. Iya kan? 2015 kan baru. Hah? Mulai dari nama loh bang. Oh enggak, yang pertama. Oh, awalnya itu kan Yang pertama. yang alumni kan belum ada, Bari. Belum ada. Tapi kalau yang dari yang Easy-nya ya baru ya. Ya. Kita pas yang rapat di Jati. Iya, sebutin restorannya nih. Restorannya udah nggak ada soalnya. Udah nggak ada. Pokoknya sebelum kualinyonya lah. Pandai-pandai lah netizen mengartikannya itu. Nah, itu kita mikirin apalah yang bagusnya namanya nih apa. Akhirnya kita mulai namanya Easy Education Agency Service for You. Dulu kita biasa rapatnya di pojok ya, Bar, sebelum ada kantor. Betul. Pojok apa, Bar? Sebutin lah. Pojok pancake yang sekarang sudah tidak ada juga. Semua tempat-tempat yang disinggahi Easy itu sepertinya mulai bertumbangan. Aduh. Tapi kan itu bersejarah. Tapi kan pancake itu nggak ada lagi gara-gara persaingan yang kurang sehat. Bukan yang apa bisnisnya nggak jalan laku. Kan pojok itu kan salah satu tempat yang unik di Padang. Jarang-jarang kan ada di Padang mau jual makanan yang spesifik pancake, nggak ada di Padang. Iya, itu pertama loh. Pertama kafe yang jual spesifik pancake di Kota Padang. Itu nggak ada sebelumnya. Nggak ada. Kita nggak ada. Itu kan gara-gara persaingan bisnis yang kurang sehat. Iya, sampai akhirnya tempatnya diambil. Iya, dah. Selesai, kita bubar. Pokok gimana cerita Easy, dia salah satu orang yang tahu. Tim kita juga yang sempat standby kan di Malaysia. Kemarin Bari waktu ngambil pendidikan S2-nya. Jadi kalau buat teman-teman yang udah tahu sama Easy dari lama, mungkin kenal. Atau kalau yang baru-baru, tahu baru mulai di Jakarta tahun berapa? 2019 sampai 2020. Enggak lah, 14 akhir. Nah, 18 kan udah mulai jarang lihat Bari di kegiatan Easy karena beliau udah mulai bekerja. Nah, tuh lihat kan backgroundnya di mana? Asik ya, tidak perlu dimention namanya, silakan lihat sendiri. Ini berhubung karena baru selesai pelatihan, langsung kita bergabung dengan Zoom-nya Papa Easy. Ini spesial. Tidak pakai jeda, tidak pakai break, makan, cuma sholat, langsung mulai lagi.
buat janjinya susah. Dia sibuk, kita sibuk. Jadi, Bang, gas Bang, sip. Ini rencana jam 9 nih, tapi sekarang kita buatnya jam 1-an ya, nggak masalah lah. Yang penting bisa. Yang jadi penting terakomodir. Ada ketemu jalan juga akhirnya kan. Jadi gimana nih Bari? Apa kabar? Alhamdulillah Bang, sehat-sehat saja. Seperti biasa, ibu kota sedang dilanda kisruh berkepanjangan. Ya namanya ibu ya, masalahnya pasti banyak ya. Iya, betul. Masalahnya pasti ribet. Iya, tergantung juga sih. Iya, tergantung orang-orang yang menanggapinya seperti apa. Kalau orang-orang seperti kita kan hidupnya santai, kan? Tidak terlalu menanggapi. Ya, bukan masa bodoh, tidak terlalu menanggapi hal-hal yang tidak penting, kan? Kita bukan masa bodoh kita tuh bukan berarti kita nggak peduli, tapi kita nunggu momentum ya. Sabar, bentar lagi kita nguasain Indonesia. Menunggu waktu. Jadi itu angan-angan easy loh. Itu adalah easy kan? Ya kan? Iya. Itu mungkin awalnya sih kita bercandaan ya, soal kalau ngomong soal untuk itu, soal jadi orang-orang penting di Indonesia. Tapi kenapa kita berpikir seperti itu ya karena ya kalau kita udah bisa nge-track pola pikir, pola bertindak teman-teman dari awal, rasanya untuk berbakti sama Indonesia merupakan sesuatu yang mudah di kemudian hari. Benar nggak, Bar? Betul. Itu semua sudah dialami. Dan hasilnya terlihat. Dia teman-teman ya. Jadi easy itu bukan cuma sekedar ngebantu teman-teman kuliah aja, tapi untuk Indonesia, teman-teman. Jadi pada dasarnya easy itu memang membantu teman-teman. Nah, kuliah lah ya ke Malaysia, terutama ke UM dan UTM yang kita tawarkan. Tapi selain itu kita juga mengajak teman-teman yang bergabung dengan kita untuk peduli lah dari semua sisi, bukan cuma akademis, tapi juga sisi ya paling jauh sisi minimal sisi politik tuh juga kita harus aware lah gitu loh, bagaimana sih sekarang kita di Indonesia itu bagaimana. Jadi bukan cuma pergi ke Malaysia terus kuliah, belajar dan tidak peduli dengan apa-apa tuh enggak juga, tapi kita harus peduli juga dengan, bahkan kita harus tahu kondisinya di Malaysia itu sekarang kayak gimana. Atau minimal kondisi di sekitar kita yang di kampus, misalkan Kedah misalnya, satu area aja. Kedah itu sekarang gimana sih? Siapa sultannya, ya kan Bang? Sultannya siapa? Nah, sekarang kondisi Kedah itu bagaimana? Ya, atau orang-orangnya, lingkungannya bagaimana? Berteman dengan orang-orang Malaysia. Ya walaupun kita mungkin kadang-kadang punya isu ya, yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang besar, tapi suka dibesar-besarkan, ya kan? Ya kan? Tapi ya itu tergantung gimana orangnya lah. Kadang-kadang ya no offense ya, orang Malaysia itu sebenarnya nggak suka cari gara-gara. Cuman orang Indonesianya kadang-kadang terlalu sensitif menanggapi semua hal. Jadi berujung, gitulah. Mungkin suatu hal yang bakal terasa sekali sewaktu kita udah kuliah ke Malaysia itu, ternyata masalah itu nggak begitu-gitu amat ya. Nah, masalah itu ternyata ini ada kepentingan A, B, C, terbaca semuanya teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar kuliah. Jadi kita tahu loh ternyata masalah geopolitik, bahasanya geopolitik bro. Geopolitik, udah naik kelas. Kita muridnya Bosman Suntoloyo. Iya. Kita bisa baca, ternyata di sana ada kepentingan yang begitulah, kalau disebutin negaranya, pokok negara tuh kecil aja gitu. Ya, betul. Makanya kedua negara ini ribut aja terus kan. Soalnya kalau berdasarkan pendapat dari dosen-dosen di sana kan, guru-guru ya profesor lah di UIM, kita sempat diskusi kan. Andai kata kita 3 negara kompak, ya insya Allah perekonomian dunia ada di kita. Nah, 3 negara ini apa? Pada bingung ya, makanya kuliah ke Malaysia. Iya, betul. Biar tahu, biar insight-nya terbuka gitu. Ini kalau kita boleh bicara jujur itu secara terbuka ya Bang. Kan Bang Sigit tahu lah. Secara pribadi, saya tuh maunya bahkan hidup dan tinggal di Malaysia, tapi tidak melepas status kewarganegaraan ya. Tetap
kita cita Indonesia, tapi untuk bekerja ini kita bicara iklim ya, iklim bekerja, iklim tinggal di sebuah negara, misalnya di sebuah tempat, misalnya kita ngomongnya, itu Malaysia itu udah paling untuk ukuran yang dekat-dekat dengan Indonesia ya, Malaysia itu ukurannya sekarang udah sesuai lah. Kalau Singapura mungkin ya kita bicara mungkin terlalu tinggi, maksudnya secara tarif, secara iklim mungkin itu terlalu jauh ya, buat kita udah ya agak-agak ketinggalan dari Singapura. Tapi Malaysia itu masih bisa kita bilang nyaman lah. Secara bekerja kita diakomodir, secara tinggal di sana kita nyaman, menyenangkan, dan kalau kita bicara orang-orangnya, ya sorry to say aja, makanya orang-orangnya mungkin lebih aware sesama daripada kita yang kadang-kadang suka ya masa bodoh lah, atau enggak videoin dulu biar viral, setelahnya sudah. Nah, itu beberapa hal yang menjadi concern kenapa awalnya pengen kerja tinggal di sana, tapi mungkin rezeki belum terlihat, hilal mungkin belum terlihat, rezeki belum nampak. Kan kita nggak tahu. Sekarang di umur sekarang rezeki alhamdulillah ada di sini. Ya nggak tahu kan nanti 2, 3 tahun, 5 tahun ke depan mau jadi apa? Kita nggak tahu. Nah, bisa jadi. Tergantung ada backing. Tergantung ada backingan apa enggak. Itu bukan jadi alasan, tapi bantuan lah. Ya kan, bantuan. Backingan ini maksudnya bukan mempermudah jalan ya, maksudnya iya. Yang ngejaga, yang ngerekomendasiin kita kerja di sana, bukan berarti backingan cara kotor, enggak. Jadi teman-teman banyak istilah-istilah yang dipakai di Easy nih ya, buat mahasiswa mungkin udah pada tahu gimana bercandaan kita kayak apa, begitu drop. Dark sekali memang. Dark sekali. Bercandaan kita, tapi kalau kita ngambil nilai coba gali lebih dalam, maksudnya apa, motivasinya tuh luar biasa. Jadi teman-teman, apalagi ya yang baru-baru, masa iya sih bercandaan begini? Oh, kita mah bercandanya to the point. Kalau penyindir pun kita nyindir serius, maksudnya. Iya. Ayolah, ada tujuan lah. Ada tujuan. Jadi nggak untuk merendahkan, nggak untuk nganggap sepele, nggak. Kita nggak. Alhamdulillah kita nggak pernah anggap sepele teman-teman ya, Bar. Pokoknya nih mungkin salah satu contoh Bari ini salah satu orang yang ikut sama saya pribadi. Kita ketemu sama beberapa calon mahasiswa yang ternyata notabene wow, amazing sekali ya, Bar. Iya. Kita punya latar belakang yang luar biasa. Serius. Kita lihat sendiri. Kita lihat sendiri. Kita kaget. Masa iya dari keluarga ini? Iya. Awalnya kita nggak tahu ya, Bang. Kita gini. Iya, ketika mereka daftar tuh ya jujur kita cuma screening itu dari data yang sudah diberikan lah. Iya. Ya, ketika kita bertemu dengan calon mahasiswa dan keluarga, orang tua, ya kita kan ketemunya di luar ya, di tempat yang notabene di tengah-tengah lah, gitu kan. Ya dari mahasiswanya enak, dari kitanya enak. Nah, kita ketemu di sana, nggak pernah yang datang ke rumah, nggak pernah kita yang ya secara kasar kita juga nggak pernah secara direct nanya kerjaan orang tuanya apa, nggak juga. Kita nggak peduli hal itu. Ya, kita nggak ngurusin yang seperti itu, mau dia anak siapa, mau apa, nggak. Kita cuma intinya gini, kita menawarkan, ya kan Bang? Iya. Nih kita menawarkan nih, kalian mau nggak kita bantu untuk kuliah, gitu. Kita nggak money oriented lah, ya bicaranya nggak. Kita tuh membantu, adek, kawan-kawan mau nggak kuliah ke sana, kita bantu nih, Kalau kawan-kawan mau, kita fasilitasi. Terlepas dari status sosial dan lain-lain, itu kita nggak bicara itu. Kita niatnya pure, yuk. Kayak ada yang mau niat, ada yang mau kita bantu, ayo. Karena kuliah di Malaysia tuh, udahlah. Kalau misalkan tidak ada hambatan, kalau ada S2, S3, S4, S5, S6 kuliah jadi di Malaysia itu udah paling benar. Iya. Pokoknya dari yang biasa aja sampai yang itu ada semua anak isi. Ada semua. Ternyata yang tidak kita tahu. Kita emang benar-benar lihat formulir itu, lihat nggak pernah tuh lihat nama orang tua tuh cuma untuk ngisi data. Yeah. Ngisi data aja. Oh iya. Apakah nama orang tua kalian bakal di-searching di Google? Nggak bakal. Iya, nggak juga. Kita cuma perlu tahu nih. Pre-screening, lihat nama orang tua, oke. Nah, masukin nanti kan mungkin ada persyaratan yang nama orang tua, pas pendaftaran perlu biodata. Iya, seluruhnya kita cuma lihat nilai kok, nilai mencukupi, ya udah kita daftar, kita nggak ngurusin yang lain-lain lah. Mau kalian datang dari SMA manapun ya, misalkan mau SMA elit di ibu kota, mau SMA
dari kota-kota di luar ibu kota, kita yang itu nggak bicara itu, kualitas tidak ditentukan dari sekolahnya, kualitas ditentukan dari pribadinya. Nah, sampai SMA yang nolak kita pun kita terima. Iya, betul. Aduh. Kampus yang nolak kita pun kita terima. Kita bantu. Segitunya lah kita itu menyayangi orang-orang yang punya intention, yang punya niat untuk kuliah ke Malaysia, membuka wawasan, bertemu dengan orang-orang baru yang secara langsung bisa membantu kita untuk nambah insight lah. Nah, walaupun kita melalui banyak hal, di-reject, ditolak, yang mungkin bisa dijelek-jelekin, ya itu secara kasar dijelek-jelekin atau dikata-katain gimana gitu, misalkan kenapa sih, ngapain kamu ngurus sama Ezi itu yang bla 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 bla, wah banyak lah. Tapi ya udah kita nggak dengerin, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan itu juga sebaliknya. Ya, ketika mereka datang minta bantuan Bang Sigit, nah itu udah pasti tuh kalau by WA ya atau by line, Bang Sigit, nah udah itu adalah kunci. pasti kan, oh, Bang minta tolong dong ini kita, ya udah kita bantu. Kalau kita bisa bantu ya kita bantu. Kalau enggak ya kalau enggak kita sampaikan sekarang belum bisa, mungkin nanti bantu. Tapi sekarang kita kalau minta tolong tuh kita tanya dulu, Bar. Sensitif soalnya. Oh gitu ya. Kadang-kadang ada pihak yang merasa ya. Merasa. Ya, tapi sekarang ini lagi nanganin ya. Ada yang nanya, lagi ada masalah, larinya ke Izzy. Padahal sama yang lain ya sudahlah. Kerja lu ngapain? Ya setidaknya kita berniat baik lah. Kalau ada yang minta bantuan dia terlepas dari siapapun. Tergantung siapapun itu. Kita sih nggak peduli ya apa teman-teman. Kalau ada masalah selagi bisa kita bantu. Tapi tolong kembali lagi. Soalnya ini kan masalah kerjaan ini. Kita bukan nggak mau bantu. Tapi kalau istilah dulu kita dengar apa, Bar? Etika kerja ya, Bar. Etika kerja. Nah, tolong Bang Sigit etika kerjanya. Ya. Kita ngejaga itu aja. Kita takut. Kita bukannya takut ya. Maksudnya ya takut apabila kita nolong nanti image teman-teman apa yang lain itu jadi gimana kan juga nggak enak. Kita pun ya jatuhnya ya kita tolong aja. Insya Allah kita tolongin selagi bisa kita tolongin. Ya kita mah selagi diizinkan ya, Bar. Iya, malah betul. sampai Bari tahu nih keras kepalanya seorang Sigit kayak apa. Oh itu luar biasa, bisa bikin naik darah, bisa bikin emosional bertubi-tubi, bisa bikin kita tidak peduli, terserah. Nah itu ada berbagai macam aspek yang bisa dihasilkan dari seorang Bang Sigit yang kadang-kadang kepala batu. Kalau udah batu, tapi tetap kita mah apa kata orang tua kita ikutin ya, Bar. Kita mah santun. Iya. Nah, makanya kata orang tua itu kunci. Nah, makanya kita sama orang tua mahasiswa semua akrab-akrab ya. Iya. Kita masuk ke semua lini. Orang tua akrab, mahasiswanya akrab. Nah, itu menjalin hubungan yang bagus lah. Gitu. Jadi bukan cuman kita datang ketika perlu. Bukan. Kita bukan orang yang mencari suara. Ya. Iya. Oh, enggak. Kita bukan cuma menawarkan kalian kuliah terus kita bantuin, dah selesai, hubungan cut. Enggak. Ketika itu ada hal-hal lain yang mungkin bisa dibantu, kita masih bantu. Bahkan kadang orang tuanya masih suka nyariin kita. Kayak misalkan nih ada di mahasiswa Bang Sigit yang kadang-kadang orang tuanya datang ke Malaysia terus, Sigit di mana? Nah, ayo kita ketemuan misalnya. Iya. Atau misalkan orang tua mahasiswa di Jakarta, Bang Sigit lagi di Jakarta, tahu nih misalnya pasti ditelepon, Sigit lagi di Jakarta ya, ayo kita ketemu. Nah, itu sudah jadi hal yang biasa oleh dari Izzy karena kita menjalin hubungan bukan cuma sekedar money oriented. Kita punya hubungan. Kita future oriented soalnya. Yes. Kita lebih cenderung nyari keikhlasan doa dari orang tua. Soalnya kan kita nggak tahu doa siapa yang dikabulin kan. Siapa tahu dari orang tua mahasiswa itu ternyata bapaknya hafiz Quran. Ya. Amin. Langsung doanya siung. Langsung kabul girang gitu. Lewat 7 langit tuh lewat. 7. Tingkatan tuh langsung tembus nyampe. Kan kita ngejar hal-hal kayak gitu aja. Kita mah orang mah santai baik.
Iya, nggak, Bang? Itu. Sampai yang penting barokah. Penting barokah. Sampai sekarang pun. Nah, iya, kita bisa terlihat lah Bang Sigit ini sekarang. Kan nih sedikit Bang. Tunggu loh, ini masalah apa nih? Aduh, tegang. Jaringan goyang. Halo. Sedikit ya. Tunggu. Ada. Apa tadi Bang? Tadi. Telepon masuk dari kontak center apa gitu. Adalah ini hari ini weekend loh, kita masih ditelepon sama kontak center. Kadang orang-orang ini tidak menghargai. Nih, potong tadi. Sedikit nih tentang Bang Sigit nih ya, kalau kita bicara. Terlihat hasilnya dari keikhlasan seorang Bang Sigit ya. Ini kalau kita boleh bicara sejujurnya. Nih, saya tuh udah kenal Bang Sigit tuh mulai dari SMP. Ya, kita flashback sedikit. SMP kelas berapa ya? Kelas 6, 7 sama 8 kalau kita bicara sekarang strata kelas Indonesia. Kelas 7 sama 8. Waktu itu posisinya kita jadi pasukan pengibar SMP. Nah, dia dilatih sama Bang Sigit. Masuk SMA ketemu lagi sama Bang Sigit, tapi posisinya kita waktu itu cuman ikut seleksi paskibra, tapi tidak disetujui oleh orang tua. Udah cut. Tapi masih tetap temenan sama Bang Sigit. Pokoknya mulai dari SMP sampai SMA tuh udah kenal. Pas Sigit lulus, sudah nggak jarang tuh kontakan sekarang. Sigit lulus. Ya. Lulus tapi ya kan, nggak usah dijelasin. Lulus tapinya itu titik ya kan. Nah ya dulu kan zaman nggak ada WA, tidak ada Line, cuman BB, jadi mungkin komunikasi tidak terlalu intens. Jadi udah Bang Sigit lulus, udah tuh agak lost contact, jarang ketemu. Nah pas kita kuliah ketemu lagi Bang Sigit tadi seniornya. Coba gimana coba, itu tadi yang kita bicara di awal, hubungan kita berdua itu tuh sudah melebihi apa ya. SMP, SMA, kuliah sampai sekarang masih seperti ini. Jadi kalau masih kita berhubungan. Jadi kalau misalkan ada yang ngomongin Bang Sigit itu seperti apa, silahkan angkahi mayat saya dulu. Karena ibaratnya selain keluarga Bang Sigit, ya kan, saya itu paling tahu Bang Sigit orang gimana. Dari keikhlasannya, dari keikhlasannya, usahanya yang barokah, sekarang terlihat hasilnya nyata. Jadi kalau ada yang bilang Bang Sigit A, B, C, D, enggak, saya enggak percaya. Sorry deh. Kita punya mata yang bisa menilai sendiri. Kalau yang baru-baru kenal Bang Sigit itu biasanya bilangnya gitu, Bang Sigit itu gimana ya? Ya kenalan lah lebih jauh ya kan. Cara bergaulnya mungkin tidak setara dengan kita. Iya. Silakan Bang, lanjutkan. Kita mah kalau baru kenal agak ngeri ya, Bar. Iya. Diam aja kita. Seperti apaan orang ini, ya kan? Kita mah tipenya tipe ngebaca. Kalau cocok ya kan? Iya, ngebaca, kita lihat dulu. Sudah kalau itu. Cocok, jangan selesai. Ayo, kita mau bicara apa sekarang? Mau bicara ekonomi boleh, bicara politik boleh, bicara Dota, silahkan. Ayo. Main langsung. Ayo, ya kan? Main dari pagi sampai sore, malam lagi, sampai pagi lagi, ayo. Kita adalah beberapa mahasiswa yang akhirnya berteman jadi player Dota itu ada. Itu memang masih jiwa kita. Banyak. Itu masih jiwa kita soalnya. Aduh, kalau sama Bari ini kita nggak habis cerita nih. Kita awalnya mau bahas apa? Lari sana sini. Lari sana sini. Ya karena ya itu dia. Kalau ya hubungan kita tuh ya aduh susah. Kemarinnya terakhir nih ke Jakarta. Dia ngambil cuti. Ngapain, Bar? Nah, ada nemenin abang aja sehari. Nah, itu. Kita rela ngambil cuti 1 hari dengan buat temenin Bang Sigit. Ayo, Bang Sigit datang ke sini jauh-jauh. Mau kemana, mau ngapain, ayo. Bisa diatur. Sakingnya lah. Gitu. Takut ditonton sama orang BNI, ketahuan bahaya. Tapi kan hari ini ada perlu. Oh iya. Abang datang, abang kita ya kan, datang ke Jakarta ada perlu. Kan memang ada urusan kan waktu itu. Iya. Jadi tidak ada masalah. Nggak berbohong. Kecuali kita bilangnya sakit, tapi nyatanya pergi jalan-jalan. Nah, itu baru masalah. Itu kan enggak. Ini nggak bohong ya. Nggak bohong, kita nggak bohong. Aduh. Bar, back to topic, Bar. 20 menit ngomong nggak jelas loh, Bar. Introduction kita memang panjang, jadi silahkan dilanjutkan lagi. Jadi, apa sih pengaruh besar
soal kan Bari master apa? Master of International Business. Ya. Master of Science kan? Iya, Master of Science International Business. Besar nggak pengaruhnya sama peluang kerja dan dinamika setelah bekerja, dinamika kerja berpengaruh nggak kemampuan kita di S2 sama itu? Sama kondisi sekarang? Oke. Sekarang gini, sebenarnya kalau dari secara peluang kerja, memang kan S2 itu biasanya sering dilirik oleh orang. Karena ibaratnya kita masukin lamaran kerja itu stratanya di atas S1 lah, secara lumrahnya kan seperti itu. Karena kan banyak sekarang anak-anak yang daftar, maksudnya banyak anak-anak S1 sekarang yang juga nyari kerja. Karena kan sekarang nyari kerja ya dibilang susah juga enggak, dibilang gampang juga enggak, ya susah gampang lah. Nah, jadi kalau misalkan ada S2 yang daftar, biasanya itu dikelompokkan sendiri, walaupun mereka bilangnya terbuka untuk S1 atau S2. Nah, kadang ada beberapa perusahaan yang mengelompokkan sendiri. Nanti S1-nya berapa, S2-nya ada berapa. Nanti dilihat lagi latar belakang S2-nya seperti apa. Nah, kemarin itu ya udah, saya kan kerjanya di sebuah perusahaan BUMN, instansi yang kalian bisa lihat sendiri di latar belakangnya. Jadi itu kita mention nama. Nah, ada di sini. Ada latar belakangnya. Nah, ini waktu masuk itu memang tadinya tidak terlalu percaya diri ya. Ya, ikhlas lah, udahlah. Kalau daftar, kalau misalkan lulus ya ayo, kalau enggak ya udah apa-apa. Waktu itu posisinya daftar barengan dengan salah satu kementerian juga di CPNS. Nah, cuman itu gugur duluan. Nah, di instansi BUMN ini masih lanjut. Nah, itu memang ternyata pas setelah kita masuk ke tahapan yang bertemu dengan orang ya, yang group discussion gitu, ternyata ada memang posisinya lebih banyak yang S1 dibanding S2. Nah, terus pada akhirnya mencoba mencari tahu. Sebenarnya S2 ini banyak yang disaring, tapi pada akhirnya tidak semua diambil. Karena tergantung kebutuhan. Jadi S2 ini kan karena kan mungkin ya posisinya mungkin mereka ngambil saringan S2 untuk posisi yang di atas S1 mungkin penempatannya, posisi bekerjanya. Karena kan secara S2 mungkin secara ilmu sudah punya ilmu yang lebih lah, tapi mungkin secara pengalaman ada yang S2-nya sudah pernah bekerja, ada yang belum. Nah, itu nanti dilihat belakangan. Nah, pada akhirnya banyak S2 yang berguguran juga, sisalah beberapa orang S2 ya tidak terlalu banyak lah, mungkin 70-30 lah dibanding S1. Nah, itu memang S2 yang diterima itu yang sampai dengan group discussion, sampai dengan posisinya kesehatan, itu memang S2-nya yang benar-benar punya bidang masing-masing dan punya nilai universitasnya masing-masing. Ya, secara universitas di Indonesia, banyaklah universitas yang nih, kayak kita tahu lah 5 top university di Indonesia apa-apa aja. Nah, S2-nya itu rata-rata datang dari sana. Nah, kalau kita bicara jujur, yang datang dari luar negeri ya cuma saya. Nah, ya mungkin juga dilihat dari latar belakang itu. Latar belakang universitas di luar negerinya apa? Kalau saya lulusan University Utara Malaysia, jurusan Master of Science International Business. Nah, mungkin melihat itu, mungkin dirasa cocok mungkin ya, dengan posisi yang diinginkan perusahaan. Nah, kebetulan waktu itu, sewaktu wawancara itu nggak tahu kenapa, mungkin karena jurusannya International Business dan S1-nya Marketing, diarahkannya ke kredit. Ya, diarahkannya ke bagian kredit lah. Seluruh pertanyaan wawancaranya diarahkan ke bagian sana. Jadi pas itu udah feeling, kalaupun ini lulus kayaknya pasti posisinya ada di kredit. Nah, pada akhirnya memang pas lulus, diterima, masuklah training dan segala macamnya, memang posisinya itu untuk posisi kredit. Ya udah, ya alhamdulillah aja, kita syukurin lah apa yang kita terima sekarang, ya udah alhamdulillah. Tapi ya so far so good sih, nggak ada masalah. Cuman kunciannya yaitu kalau misalkan untuk lapangan kerja, yang penting itu masukinnya ya nembak perusahaannya yang ya jangan yang terlalu jangan yang tidak dikenal lah. Carilah perusahaan-perusahaan yang punya bonafiditas tinggi, yang rasanya bagi kita cocok untuk kita lamar. Nah, kalau kita pede gitu ya yakin perusahaan juga mau gitu lah. Walaupun ya secara saya S2 tidak berpengalaman. Ada sisi minusnya juga tidak berpengalaman. Karena orang mungkin tidak percaya. Karena mungkin bagi perusahaan swasta nge-hire anak S2 tanpa pengalaman gajinya gede kan. Dan tidak ada jaminan. Ini untuk kalau bicara swasta ya, tidak ada jaminan dia akan perform karena dia cuma tahu teori tapi tidak pengalaman kerja, tidak pada praktek bisnisnya.
Itu kalau kita bicara swasta. Tapi kalau kita bicara instansi pemerintah, ya gaji pasti tetap sama. Mau itu S2 atau S1, mungkin hanya beda. Nanti kan grading perusahaannya aja yang lain. Tapi kalau swasta kan mereka hire-nya benar-benar pro kan soalnya. Gitu. Pekerjaan. Oh, berarti ada sedikit ada rasa percaya diri yang lebih dibandingkan teman-teman yang lulusan S2 dari dalam negeri waktu tes ya? Iya, karena kan kita bawaan luar negeri. Ya dan ini kalau kita bukan bicara sombong ya, tapi kalau pada akhirnya kenyataan di lapangan ya kita nggak sombong ya, tapi ini kita bicara pengalaman. Kita nggak pernah sombong. Kita nggak pernah sombong orangnya. Tapi kadang-kadang ria. Tapi kalau kita bicara pengalaman, ini kebiasaan Izzy nih. Kita nggak sombong nggak pernah. Nggak sombong, tapi kadang-kadang ria. ya gitulah. Kita ada. Ya, oke. Tapi ya gitulah. Karena pada akhirnya nanti orang akan bertanya, oh lulusan luar negeri ya gitu. Nggak tahu kenapa. Padahal sebenarnya tuh pas tes itu nggak pengen gitu loh lulusan luar negeri ini dibawa-bawa. Karena kadang ada stigma orang yang, ya kalau yang stigmanya kolot ya nanti pasti akan bicara, luar negeri di mana lu emangnya? Gitu misalnya. Seberapa sih luar negeri lu? Nah, ada lah yang stigmanya seperti itu, kolot juga ada. Tapi yang open-open aja kayak, oh ya di mana? Oh, itu bagus Kak universitasnya, ada banyak juga. Jadi sebenarnya tuh pengennya tuh kalau masuk itu enggak, kalau kenalan semua orang ya kalau saya sih pengennya nggak usah bawa embel-embel itulah. Ya kalau pada akhirnya mereka tahu ya sudah. Tapi ya daripada jadi ya kita tahu lah, daripada jadi dianggap sombong atau gimana kan males juga sebenarnya. Aduh. Itu kenyataan di lapangan lah yang stigma seperti itu. Tapi kalian harus bangga deh intinya. Itu kalian lulusan luar negeri, lulusan Malaysia, walaupun kadang-kadang orang pada bicara apa sih sebagus apa sih perbedaan Malaysia sama Indonesia, mereka nggak tahu. Itu yang salah. Nih kan, itu yang salah. Mereka nggak tahu yang sekarang. Ya itu yang sekarang berkeliaran di antara kita ya orang-orang Indonesia. Di pola pikir masyarakat sekarang sih begitu. Jadi mereka banyak yang berpikir bahwa apa sih Malaysia ini itu sih ya kan mereka kadang ya mohon dimaaf aja ya emang karakter kita banyak yang begitu orang Indonesia kan kadang suka betul. Ya suka anggap remeh, kadang suka mandang sebelah mata, jadi ya begitulah. Kadang ya mungkin ya kalau saya ngomong sih nggak enak ya, tapi kita udah dengar tadi pembicaraan sama Bari. Ya bedanya banyak. Kita sampai sana kita tahu kenyataan itu kayak apa. Kita setidaknya kita sadar posisi negara kita di mana kan, Bar? Iya, betul. Sadar, sangat menyadarinya sekarang kan. Jadi ibaratnya kalau kita sampai sana kita mau bilang sesuatu yang agak frontal nih, Bar. Ya, silakan. Setidaknya kalau sampai sana kita sadarlah kita udah menjadi salah satu bagian yang keluar dari tempurung. Iya. Soalnya betul, setuju. Patahkan semua stigma. Nih. Goyang Bar, goyang. Apa? Enggak kedengaran. Patah-patah. Halo. Ya. Lanjut. Aman kok. Mari ngomong apa tadi? Soalnya gini, ketika kita sampai di sana, nih, kalau kata Bang Sigit tadi, kita keluar dari tempurung, itu emang kenyataannya begitu. Kita akan merubah semua stigma yang ada dalam pikiran kita yang tadinya, ya kita jujurlah, saya dulu juga berpikiran Malaysia itu kayak gimana sih emangnya sampai kok pendidikannya sekarang kok segitunya sampai dielu-elukan begitu. Sekarang Malaysia itu segimana sih kok negaranya dia tuh seakan-akan ada di atas kita gitu. Posisinya waktu itu saya nggak pernah datang ke Malaysia dan tidak pernah tinggal di sana. Ya kalau cuma sekedar liburan, kadang kita cuma lihat luarnya aja. Kulit lah kalau kita cuma liburan itu seminggu lah paling kan ada di sana. Tapi kalau kita udah tinggal di sana itu benar-benar berubah semua stigma yang tadinya kita berpikir enggak lah mahasiswa kita pasti lebih baik misalnya gitu ya daripada mahasiswa mereka misalnya gitu. Karena gini, stigmanya pasti akan bicara gini. Dulu kan mereka datang belajar sama kita. Ya tapi kan itu dulu. Sekarang dulu kita bicara dulu memang. Kadang stigma itu masih suka keluar dari mulut orang-orang Indonesia. Apaan mereka aja dulu belajar sama kita. Nah, pola pikir ini yang harus dirubah. Jangan kita selalu bicara dulu.
Jangan kita selalu bicara past tense lah kalau dalam bahasa Inggris. Bicaranya present tense dan future tense. Pola pikir itu harus diubah. Ya saya nggak bilang kita tertinggal dari mereka. Tapi kalau kita bicara ranking, kalau kita bicara pendidikan, ranking universitas mereka udah, ya lihat sendirilah. Itu udah, walaupun ada yang di bawah universitas kita, tapi itu setiap tahun naik. Setiap tahun mereka. Nah, apa yang membuat kita berbeda? Iya kan? Apa yang membuat kita berbeda sama mereka? Itu ya kita sendiri nanti yang bakal tahu apa sih yang bikin kita berbeda sama mereka. Nah, setelah kita kuliah di sana, hidup di sana, barulah kita tahu, oh ternyata mereka tuh melakukan sistem yang seperti ini. Ya mungkin lebih dulu dilakukan daripada kita di Indonesia gitu. Nah, ketika kita melakukan itu di Indonesia, mereka sudah satu langkah lagi di depan. Mereka sudah melakukan hal-hal lain yang untuk menunjang akademis mereka gitu. Ya kalau kita bicara secara umum lah, kadang tuh saya tuh suka bertanya, kenapa sih universitas di kita tidak ada yang berusaha untuk mencoba universitasnya menjadi terbuka secara global? Karena Malaysia segitu banyak, semua universitasnya negeri ya, kita bicara negeri, kalau swasta udah pasti. Negerinya itu sudah mulai membuka diri untuk orang-orang global, untuk orang-orang internasional. Jadi orang-orang internasional itu bisa dengan mudahnya belajar di sana. Orang internasional bahkan ada yang dari, ya mungkin tidak terlalu banyak, ada yang dari Eropa datang ke sana buat belajar, Afrika, Arab dan kawan-kawan, dari Asia, dari Cina pun bahkan belajar ke sana. Nah, kenapa kita tidak mencoba membuka diri gitu loh? Apakah ada hal-hal tertentu yang membuat kita tidak bisa? Apakah ada hal-hal lain yang membatasi itu karena makanya kita tidak bisa? Ya, itu macam-macam. Karena itu berefek loh. Itu berdampak ke ranking kita sebenarnya. Dan karena membawa mahasiswa dari luar negeri itu belajar dan tinggal di sini, dampaknya bukan cuma buat akademis, bukan cuma buat universitas, tapi juga buat pola pikir mahasiswanya. Gitu. Kita datang ke sana aja itu sudah merubah pola pikir kita sebagai manusia utuh yang tahunya cuma Indonesia. Nah, ya, apalagi ini kredit untuk mahasiswa yang kuliahnya di luar Malaysia ya. Mungkin yang di Eropa, mungkin ada yang kuliah di Jerman, ada yang kuliah di Amerika, pasti pola pikirnya jauh lebih maju, lebih advance. Kalau saya ketemu mahasiswa luar negeri yang di luar Malaysia, Eropa atau Amerika, ya jujur aja mungkin saya minder karena mereka mungkin lebih advance karena pemikirannya lebih maju daripada kita yang di Malaysia kan tidak terlalu jauh mungkin, dan perkembangan negara-negara Eropa kan lebih luas. Jadi mungkin cara berpikir mereka lebih terbuka gitu sih. Itu pembicaraan yang wow. Iya, yang jarang-jarang terlontarkan. Jarang-jarang terlontarkan. Jadi terkadang, ya kadang kita pun memang harus ngomong jujur-jujuran ya, Bang. Maksudnya kita capek lah ngomong soal kelebihan-kelebihan aja. Sekarang kita ngomong soal kurangnya kita di mana sih? Maksudnya kok kita gini-gini aja? Kok kita begitu? Apa nggak bisa? Apakah selama ini kita didinabobokkan dengan hayalan bahwa negara kita ini luar biasa atau gimana? Ya, buktinya ya gini-gini aja ya, Bar. Maksudnya, ya kalau kita lihat angka kesejahteraan, ya kita kalah dari mereka. Soal ranking pendidikan ya kita masih, ya kalau dibilang kalah ya kalah lah, Bar. Maksudnya ya secara top mereka di atas semuanya. Iya. Terus top negerinya udah di atas itu. Di atas semuanya. Terus untuk keamanan masyarakatnya mereka terjaga, apalagi masa COVID ini kan terlihat sekali di Malaysia gimana yang mereka baru kena berapa orang aja mereka langsung lockdown yang buat sekarang ini benar-benar malah waktu lockdown emang benar-benar mahasiswa kita di sana dikasih makan gratis sama negara. Nah, sekarang nanti pasti bakal ada pola pikir atau teman-teman yang nonton, Bang, kan Indonesia luas. Iya, luas. Kan kita katanya juga negara kaya. Tolonglah, jangan cuma katanya aja. Tolong buktikan kalau kita tuh emang benar negara kaya. Jadi nggak cuma sekedar katanya aja. Jadi, ya, kalau bisa dibilang, ya, emang kita udah merdeka. Katanya aja. Nah, kita tuh merdeka 1945. 1945 kita merdeka. Nah, setelahnya itu ya lain cerita. Ya, kita nggak tahu tapi ya nih dikit Bang, kalau kita bicara nih karena tadi Abang bicara soal
ya anggaplah soal pandemik dan kawan-kawan, ya itu kan sebenarnya tidak terlepas dari manusianya sendiri mau iya, jadi benar. apa. Benar. Ya, ini kalau kita bicara, ya kalau saya boleh jujur, kadang saya juga posisi kan di ibu kota, ada di Jakarta. Nah, tapi lebih tepatnya ada di Bekasi, Jabodetabek lah. Kadang-kadang kan kita, ya saya kalau jujur ya, kadang-kadang masih suka keluar, beli makan, atau mungkin dari Bekasi kadang suka main ke Jakarta. Tapi walaupun itu posisinya sebelum PSBB lagi ya, posisinya itu udah buka semua, tapi saya hindari buat datang ke tempat-tempat yang terlalu ramai. Ataupun kalau misalkan ada tempat yang ramai yang ingin saya kunjungi, ya saya makan di mobil, walaupun semua orang sudah turun dan makan di restoran ya, misalnya gitu. Nah, tapi sekarang balik lagi di PSBB. Nah, dari situ aja sebenarnya udah terlihat bahwa ketika diberi celah orang-orang Indonesia itu mulai tidak disiplin. Sebenarnya ketika tidak diberi celah pun, sewaktu masih PSBB, masih ya lockdown dan segala macamnya, memang kita pada dasarnya tidak disiplin. Nah, pola pikir ini yang bisa diubah kalau kalian tuh kuliah ke luar negeri. Karena pola kedisiplinan ini tuh di sana, kalau kita bicara di Malaysia, pola kedisiplinan lebih tinggi. Benar-benar ya atau iya, enggak atau enggak. Yes or no, udah itu aja kuncinya. Nah, pola pikir itu, kedisiplinan itu yang terlatih di diri saya sampai sekarang. Ya walaupun kadang-kadang ya manusia biasa ya, saya ya kadang-kadang masih suka lost lah, suka tidak disiplin. Tapi setidaknya lebih baik lah daripada dulu sebelum kuliah ke sini. Dan orang tua saya juga, ya kalau kita bicara jujur, orang tua juga sudah membuktikan, orang tua juga sudah mengatakan yang sebenarnya kalau ternyata perubahan pola pikir kita, cara kita hidup, disiplin diri kita, mau itu disiplin kerja, mau itu disiplin kuliah, mau itu disiplin di kehidupan di dalam rumah kepada orang tua, itu berbeda. Pokoknya setelah kita hidup di sana itu berubah. Orang tua tuh mengakui hasilnya bagus. Itu berubah, itu semua berbeda pasti. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kesulitan kita di Indonesia itu untuk merubah pola pikir ini nih, pola pikir yang sudah terlalu lama seperti ini. Makanya ya, iya, ini posisinya kalau kita boleh jujur, pola pikir kita stuck. Tapi ya udahlah, kalau kita boleh bicara menyentuh politik sedikit, ya nggak salah. Program pemerintah sekarang ada yang mengatakan SDM. Ya SDM kita memang perlu, ya rasanya perlu diinovasi lah, agar pola pikirnya berubah. Setidaknya disiplin diri itu penting. Itu intinya. Jadi disiplin diri dulu ya, nggak mental dulu ya. Disiplin dulu. Mental itu diikuti dengan disiplin diri. Jadi gini, disiplin bagian dari mental, Bang. Kalau misalkan kita disiplin, itu merubah pola pikir dan mental kita. Itu. Iya. Itu berkesinambungan lah. Tapi kalau orang udah disiplin, biasanya mentalnya otomatis berubah juga lah itu. Mentalnya berubah, mentalnya bagus. Jadi bisa sekali jalan lah ya. Ibaratnya, ya sekali dayung 9 pulau. 9 lah. Nah, udah boleh. Pulau itu yang biasa. Kalau easy kan kita yang luar beda biasa, ya. Terus. Iya. Emang kita sama. Iya. Aduh, banyak sekali poin. Iya, kita nanya sedikit. Nah, Bari jawabnya luar biasa. Itu salah satu perkembangan. Kalau tahu dulu mah aku SMA. Jadi ini bocah Bandung yang luar biasa. Semuanya digangguin, semua dijailin. Lihatlah saya masa SMP, SMA dia kayak apa, kuliah dia kayak apa. Kuliah S1, S2-nya kita juga lihat semuanya kayak apa. Mengikuti perkembangan sejak dini ya. Dari dini kita lihat perkembangan dia kayak apa. Iya. Dan itulah yang ngebentuk karakter seseorang. Ya kadang itu lagi ya mungkin gara-gara teman main juga kali ya, Bar. Yang bisa teman main berpengaruh. Terus ya ini dia seorang Bari Dwi Silino. Pembicaraan kita panjang luar biasa dan buat teman-teman yang mungkin di satu sisi kita perlu bilang cobalah kosongin gelas, nak Bar. Betul. Coba kosongin gelas. Jadi teman-teman bisa jauh lebih open minded daripada tetap terkurung dalam pola pikir yang begitu-gitu aja. Mulai buka pandang dan mungkin ini mulai easy, ngomong sedikit terbuka, ya sedikit jentil-jentil bagian-bagian yang seharusnya nggak dijentil.
Tapi rasanya udah waktunya, soalnya nggak bisa selalu lagi kita sekarang ini. Iya, kalau dibilang ya kita nggak bisa melakukan sesuatu itu dengan cara yang sama terus-terusan. Selama ini mah kita cuma bilang soal pendidikan, soal ini. Tapi ada sesuatu yang lebih, kalau kita singgung ke sisi lain nih, Bar. Iya. Selama ini kan kita ngomong soal, dari tadi kan kita ngomong soal karakter, pola pikir, kedisiplinan. Ternyata ini obrolan baru sama salah satu sesepuh kita, mahasiswa kita. Mari pasti tahu. Masih. Ya, Mas Harrison Surbakti. Ya. Sekarang dia jadi dosen di Health University. Mantap nggak tuh? Jadi dia bilang begini, dia nitip pesan sama saya. Mas Sigit, jangan ngomong kuliah ke Malaysia itu cuma soal karakter diri lagi. Sekarang coba kita ngomongnya soal money, soal duit. Dia bilang gini nih. Gimana tuh, Mas? Mas Sigit kan udah ada tuh mahasiswa yang lulus 1 orang sabrar atau teman-teman yang udah lulus beberapa kan. Lihat kerjaan dia, lihat berapa pendapatan dia, apalagi yang kerja di Malaysia. Itu yang kita jual sekarang. Jadi ibaratnya, iya sih bener juga ya. Maksudnya ternyata apa sih tujuan kuliah sebenarnya? Setelah kita kuliah apa? Apakah kita cuma bakal mendapatkan karakter aja? Enggak, pasti ada kan tujuan lain. Kita pengen kerja kan, pengen sejahtera kan, ibaratnya. Nyari duit kan. Iya, kalau mau ngomong-ngomong soal pendapatannya, kita bercermin sama 1 atau 2 orang teman kita yang lagi kerja di sana aja. Maksudnya mahasiswa IZI ya, Bar, di luar di luar yang lain lah. 2 orang aja, 1 Abrar, 1 Mas Heri. Waduh, pendapatannya aja luar biasa. 1 bulan. 1 bulan kalau Abrar itu 8.000, Mas Heri itu dosen kalau nggak salah 7 sampai 10 ribuan per bulan. Ya. Gede ya? Gede itu duit itu. Nah, kayaknya apakah baru berminat jadi dosen? Aduh, karena itu jargon keluarga itu. Cuman pada akhirnya jati diri menolak. Mana udahlah. Atau mungkin nanti siapa, Mas? Aduh, gimana cara nyebut? Aku salah nyebut nah. Hasbil. Siapa tuh? Hasbil, ya. Ya mungkin Hasbil nanti teman kita itu berminat buat jadi dosen. Ya. Bersama dengan rekan ya 1 lagi lah ya, Sofia, yang berminat jadi dosen. Masih di abroad itu, masih di Malaysia. Ya, mudah-mudahan kan nyari pengalaman kerja dulu, terus nanti lanjut ambil S3 jadi dosen kan lumayan di sana. Iya. Nah, enak loh, maksudnya ya kalau nah itu dia, kita ngomong soal duit pun ya wow, mahasiswa S1 baru kerja langsung jadi manajer, langsung 8.000. Ya 8.000 tuh kalau kita rupiahkan 27, 26-an lah. 26 juta. Masih bujang lagi, ya Allah. Kapan lagi, bro? Maksudnya ya makanya itu sih baru lulusan UUM aja ya kita yang baru punya. Maksudnya salah satu mahasiswa kita lulus. Wow, ternyata gajinya segitu loh. Maksudnya gaji kerja di perusahaan swasta di Malaysia langsung jadi manajer. Dan wow, maksudnya ya teman-teman kuliahnya ya Abrar gimana sih, Bar, kuliahnya? Ya itu yang tadi baru mau dikomentarin ya kan? Ya. Ini kuliah itu nggak cuma kupu-kupu aja. Kuliah pulang. Jadi emang benar-benar wah, tuh anak mah rese, semua kegiatan dihajar, semua kegiatan dikerjain. Dia luas tuh pergaulannya, luas itu. Nah, jadi kemampuannya juga macam-macam. Jadi buat teman-teman sekarang, iya kalau emang pesan nih sekalian sama orang tua nih, kalau ngejar duit, nah kita ngomong duit sekarang nih, nggak pernah nih sih ngomong duit nih. Aduh, kalau teman-teman ngejar duit, ngejar pendapatan, ya kuliah lah ke Malaysia. Maksudnya ya peluangnya gede kok teman-teman kalau mau jadi. Apalagi nih notabene kita orang-orang, mungkin Bari ingat kan teman-teman kuliah yang kerja di Malaysia kayak apa pendapatan mereka?
masih muda, pendapatan besar-besar semuanya. Ini banyak teman-teman yang kerja di Malaysia. Ya, itu semua tergantung teman-teman. Maksudnya kalau dapat kontrak kayak, malah Agung pegawai tetap kan? Iya, Agung tetap. Nah, berapa tuh? Berapa ya Agung ya? Kayaknya 15 ada kayaknya. Dia nggak pernah nge-state sih, ya dia nggak pernah nge-state gaji berapa. Cuman kalau dia bicara sekarang udah ada kenaikan, ya kalau dulu dia pernah bilang sekitar 3.000-an, 3,5, ya sekarang dia secara jabatan naik sih katanya. Ya pasti secara salary naik. Mungkin ada yang kalau kita bicara kasar mungkin ada 4,5 atau 5.000 kali. Dia udah berapa tahun kerja di sana, dari tahun 2000 saya tuh 2016 berarti 2016-an lah kira-kira dia udah di sana sampai 2020 udah 4 tahun. Ya nggak mungkin kan kenaikan salary kerja di Malaysia cuma 500 gitu, nggak mungkin kayaknya, nggak mungkin. Gajinya mah, waduh, makanya teman-teman kalau pikirannya cuma sekedar yang lucu tuh masuk ke itu ya Pak, Bang, terus dari Malaysia bisa jadi PNS nggak? No bisa, ini PNS nih. Ini pegawai BUMN nih, bisa, nggak ada masalah. Bisa, nggak ada masalah. Bisa. Teman-teman, tapi tergantung teman-teman lah. Mau kerja di Indonesia silahkan, mau kerja di Malaysia silahkan juga. Tapi kalau cerita Bari tadi kan, ya kalau udah sampai sana, otak kita bisa nyangkut di sana ya Bang. Iya, nyangkut di sana. Ya tadi seperti yang saya bilang, Bang. Ada keinginan untuk tinggal di sana, kerja di sana, ya kan. Tapi ya belum terrealisasi karena mungkin ya Allah mungkin berkata lain, rezekinya. Ya udah kamu di Indonesia aja dulu kerjain di tempat yang saya kasih. Ya udah ditakdirkan di sini ya mungkin supaya lebih dekat dengan orang tua. Mungkin ya. Jakarta Padang belum terlalu jauh lah. Ini cerita soal sejarah Bari kerja di BNI. Dia waktu itu baru pulang ya dah maksudnya itu ya, baru pulang dari Malaysia kan. Iya, cukup terbebani pikirannya. Waduh, teman udah kerja, gua belum, terus sana sini ikut tes ini itu. Cukup stres dia. Iya. Cukup gagal. Kita cuma bilang sabar aja lah, bersabar aja lah. Akhirnya dia dapat yang amazing dong. Tapi benar, itu sewaktu Tulus S2 balik, Bang Sigit itu menjadi saksi kunci bagaimana seorang Bahari itu mencari kerja, stres, padahal ya nggak ada pressure dari orang tua. Orang tua cuma bilang, ya udah sabar aja, kerjaan itu bakal datang nanti. Nggak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta. Kalau sekarang media udah banyak, online bisa. Ya udah daftar dulu aja, kalau misalkan dipanggil baru berangkat. Nggak perlu ujuk-ujuk datang ke Jakarta juga. Tapi waktu itu posisinya saya udah sangat berkeinginan untuk datang ke Jakarta buat cari kerja. Bang Sigit itu paling tahu lah, mulai 6 bulan ada waktu itu. Ya maksimal lah 6 bulan waktu itu nyari kerja. Semua hal dilakuin. Mulai dari kerjaan apapun lah, sampai outsource balik ke Malai misalnya. Terus tes di sini, terus ditolak juga. Terus nggak ada kabar. Itu udah sering lah, tes apa ditolak. Nah makanya di posisi ini, Bang Sigit itu udah paling tahu lah sejarah perjalanan mulai dari sekolah sampai dengan kuliah sampai dengan bekerja. Nah, Sigit udah paling tahu lah. Top kalau kita bilang head to toe tuh Bang Sigit udah paham. Paham. Soalnya emang dia ya menurutnya ya itu dia teman-teman, yang penting kuliah ke sana itu emang benar-benar diri sama peluang kerja itu otomatis makin kebuka. Jadi lebih banyak pilihan lah buat teman-teman daripada teman-teman kita yang lulusan ya mau dimaafkan aja ya. Kalau kita lulusan Indonesia mah kadang orang melihat kita, oh Indonesia. Malah ingat kasus itu nggak Bar? Kasus kawan kita main Dota. Si Sweet Liquid. Oh, ya. Oke. Sweet Liquid tuh pernah juga kayaknya. Iya. Tapi gini Bang, Enggak, tunggu dulu, ceritanya dulu. Jadi kan waktu itu dia kan kerja sebenarnya kan dia nyaris kerja di Malaysia itu, di perusahaan yang bisa bikin hidup lagi.
Oh, iya ya. Yang di Johor Baru. Iya. Ini apa ya buat teman-teman yang tahu main Dota aja deh. Jadi ada suatu perusahaan namanya tuh Aegis. Makanya kita sebut tadi perusahaan yang bisa buat hidup lagi. Iya, Aegis. Itu gara-gara itu. Jadi gara-gara teman-teman dari Indonesia, wah ini bakal kontroversi nih, Bar. Tapi masa bodoh lah. Jadi ya gara-gara caranya kurang pas. Jadi waktu itu kan perusahaan itu mereka lagi coba memasukkan nih, secara kan teman-teman yang bakal dikerjakan di sana banyak tuh dari Indonesia. Tapi gara-gara caranya kurang pas, terlalu menuntut soal kepastian, akhirnya ditolak semua deh. Nah, makanya dari itu ya begitulah. Sekarang caranya, sedangkan teman-teman kita yang dari Malaysia caranya udah tepat, main tenang aja, main sabar aja. Tapi adalah beberapa, setidaknya kalau sampai ke sana kita bisa lebih tahu cara, lebih disiplin, lebih paham banyak hal, lebih paham banyak pola pikir. Jadi kan kalau di Indonesia kita mah yang kita tahu mah pola pikir orang Jawa, cara pikir orang Sumatera, cara pikir orang Kalimantan, cara pikir orang Nusa Tenggara, gitu doang kan. Tapi kalau sampai di sini, wah kita tahu pola pikir dunia teman-teman, nggak cuma sekedar Indonesia aja. Dan wah jangan pikir Malaysia itu pola pikirnya satu aja. Oh enggak, Malaysia itu ada 3 tuh pola pikirnya tuh. Pola pikir Melayu, pola pikir Cina, pola pikir Indianya. Kita harus paham. Jadi nggak bisa, cara masing-masing ras itu beda-beda cara masuknya. Jadi ya itulah, makanya teman-teman kalau bisa ya kuliah ke sana bisa jauh lebih paham lah. Lanjut, Bar. Kuliah ke sana itu juga gini, kalau kita memang ada banyak budaya lah. Ada berapa suku kita punya di Indonesia. Nah, kalau di Malaysia kan memang relatif. Dia ada 3 suku yang besar lah, India, Cina, sama Melayu. Nah, itu kan mungkin dia memang punya pendekatan masing-masing lah. Cara-cara tersendiri untuk mendekati setiap suku. Nah, itu baru orang Melayu loh. Belum lagi kita kalau temenan sama orang. Ya, kalau kita bisa bicara dari ke benua Afrika. Misalkan teman-teman kita dari Somalia, teman-teman kita dari Nigeria, misalnya gitu. Ada macam-macam nih yang datang dari benua Afrika. Itu satu. Belum lagi kalau misalkan kita ketemu dengan teman-teman dari benua di Middle East. Ya, Middle East itu ya ada Arab Saudi, ada Palestina, bahkan ada saya ada teman orang Palestina, terus ada orang Lebanon gitu-gitu. Nah, itu mereka juga pola pikirnya berbeda. Cara mereka berpikir itu beda. Apalagi ya maaf, kalau misalkan kita bicara teman saya yang dari Palestina, itu cara berpikir mereka berbeda. Teman saya yang dari Lebanon, itu cara berpikir mereka beda. Karena apa? Mereka datang dari negara konflik. Lebanon pernah konflik, tapi sekarang alhamdulillah udah aman. Palestina kita sama-sama tahu lah. Nah, ada teman-teman yang datang dari Aljazair lah. Nah, ini dari negara-negara ini beda-beda nih pendekatannya. Palestina punya cara pendekatan yang berbeda kalau kita teman sama mereka. Bahkan sesama mereka aja, Arab-Arab, misalnya Palestina sama Lebanon, Palestina sama Arab Saudi, itu pendekatan mereka beda-beda. Mereka bisa saling berantem loh satu sama lain. Cuma gara-gara cara berpikir mereka beda. Nah, ini hal-hal seperti ini yang ya oke lah, nggak usah jauh-jauh. Kita punya teman Thailand, misalnya. Kita punya teman Cina. Itu cara berpikir mereka beda. Nah, kalau Brunei relatif lebih sama. Misalnya, ada teman orang Filipina. Itu cara berpikir beda. Teman saya orang Filipina ini kemungkinan udah advance banget, udah jauh lah. Itu bahasa Inggris bagus. Cara berpikirnya benar-benar luar biasa, outstanding lah. Nah, itu juga perlu pendekatan masing-masing. Nah, orang-orang ini, jadi kita memang tidak terlalu banyak bertemu suku seperti Indonesia. Tapi bertemu orang-orang dari luar negeri ini yang merubah cara berpikir, merubah cara kita bicara, merubah cara kita menambah ilmu-ilmu baru lah, bagaimana kita mendekatkan diri dengan orang lain. Itu loh. Ini hal-hal yang berbeda, makanya kita ya kalau kita bicara fakta yang ada di lapangan ya kita yang lulusan dari Malaysia yang ini ada banyak lulusan dari Malaysia tapi tidak semua keluar dari tempurung. Nah, ini ada kasus ini ada kasus yang seperti ini. Mereka tetap aja seperti itu gitu loh. Seperti pada umumnya lah, tidak ada perubahan. Ya ada perubahan sedikit lah. Nah, ini berbeda loh. Jadi kalian itu kalau udah kuliah ke sana, jangan cuma duduk di dalam kamar. Ya kalau kata masih kita ini kupu-kupu lah, kuliah pulang. Main sama anak Indo juga. Apa-apa semua sama anak Indo. Main di kamar, balik lagi keluar sama anak Indo. Nah, ini kampus luas loh. Ada berapa bang asrama di sana? Sampai Malaysia itu 15 atau 15 asrama
yang terdiri dari berbagai macam orang. Ada 3 fakultas yang terdiri dari berbagai macam orang. Itu kampus gedenya udah gede banget. Itu udah berapa hektar itu luas kampusnya. Itu kalau kita baru bicara UM ya. Belum lagi kalau kita visit ke kampus lain ketemu dengan orang lain. Nah, jangan cuma main sama anak Indo gitu loh. Ya saya main juga sama anak Indo. Ya kebetulan saya PPI. Bang Sigit juga Bang Sigit enggak PPI ya. Sorry Bang. Dia pernah diajak tapi menolak ini manusia outstanding kalau yang Bang Sigit ini. Sigit is bigger. Enggak jadi. Nama ada di PPIM ada, tapi nggak pernah muncul. Nah, Bang Sigit itu nggak tergabung di PPI tapi dia tergabung di PPI Malaysia, di beda. Kelasnya beda. Dia bergerak di belakang layar dan semua orang mengakui. Nah, jadi kita punya peranan masing-masing lah. Saya juga PPI, saya juga main sama orang Indo, tapi saya dan Bang Sigit misalnya, kamar itu selalu terbuka untuk siapa saja. Kita bukan tipikal orang yang menutup pintu ya. Kita mulai jadi kunci. Kamar kita tuh pintu terbuka luas. Silakan datang. Kalau ada teman-teman dari Somalia mau datang, teman-teman Arab mau masuk kamar, silakan masuk di sini ngobrol. Mau main game bareng, ayo. Mau bicara politik, ayo. Mau bicara ekonomi, silakan. Nggak ada masalah. Jadi mau itu orang Melayu yang datang, bro, gimana? Nah, kan dengan logat-logat Kedah kalau kita bicara mana, bro, tidak pilih bola kan? Nah itu boleh datang. Ayo diajakin main bola gitu. Ayo kalau misalkan ya terbuka lah gitu. Jangan cuma udah nyampe di sana masih dalam tempurung teman orang Indo. Apa sama orang Indo kalau pacaran dari cerita lah. Kalau ada yang mau pacaran semua. Kalau ada yang mau lebih outstanding lagi pacaran sama orang luar. Itu lebih menarik. Kita punya teman yang pacaran sama orang Thailand. Ternyata orang Thailand itu luar biasa. Outstanding, punya latar belakang yang tidak biasa. Pergi ke border Thailand dijemput sama polisi, patwal. Ayo, gimana? Nah, itu menambah wawasan juga, menambah cara berpikir kita. Ya enggak cuman kita ngambil sisi pacarannya, janganlah. Ambillah sisi baiknya. Berubah, itu semua berubah lah gitu. Jadi jangan udah nyampe sana masih di dalam tempurung itu, jangan. Itu mubazir. Kalau mau buang uang datang ke sana buang waktu, tapi cara hidupnya masih sama seperti di sini, ya ngapain? Iya. Ya, terbuka kan pembicaraan. Terbuka sekali. Ini banyak off the record harusnya ini. Cuman ini buat pengetahuan aja buat teman-teman gitu loh. Biasanya kalau saya lebih suka bicara fakta lah, apa yang sudah dilalui, apa yang ada di lapangan, ya itu yang saya sampaikan. Tapi ya masih filter lah, nggak semua hal juga. Nanti kalian nggak tertarik masalahnya sampai sana. Jadi ya kalian harus merasakan sendiri. Nah, ini mulai yang banyak bertanya emang sedikit kayak apa? Nah, sedikit terbuka dari obrolan sama Bari. Ya pengen tahu Bang sedikit seperti apa tuh tanyakan pada saya sebenarnya itu dah paling benar lah. Kita melalui semua hal bersama ya Bang. Kita pernah jalan utara selatan. Nah itu mau disebut utara. Kita pernah touring dari utara ke selatan melakukan pembuatan video. Nah itu doh. Itu niat sebenarnya tujuannya lain Bari. Ya. Mengantar teman kan. Dia nonton nanti ini. Mengantar teman untuk ketemu menyampaikan seseorang aspirasi lah gitu ya, menyampaikan isi hati gitu ya. Selain itu side jobnya ya udah kita bikin video sharing session buat sama teman-teman yang ada waktu itu ada di USM ya kan. Ya, itu side job lah. Ya kan? Jadi tujuan utamanya itu nolong kawan. Jadi kita nolong teman. Mumpung jalan jauh nih. Buat video yuk. Yuk, ya. Sharing session sama di ISM, di UM, di UTM. Ada tuh di YouTube-nya coba kalau. Nah, yang mau lihat YouTube ya. Ini kita sama Bari nih. Kita bawa mobil, sewa mobil 4 hari ya, 4 hari. 4-5 hari lah, 4-5 hari. Jadi kita sewa mobil emang benar-benar jalan dari utara sampai selatan. Dan notabene kita waktu itu sampai selatan kita nggak tahu jalan, nggak tahu apa-apa, jadi cuma tujuan jalan. Ternyata di sana banyak yang lucu-lucu Bari. Iya nanti betul. Dapat Bari cuti kita ke sana Bari. Iya. Setelah selesai pandemi ini memang salah satu hal yang ingin saya lakukan adalah berkunjung kembali ke
second hometown. Ya. Oh enggak lah, itu enggak hometown lah, home ground lah. Tempat kita tumbuh kembang juga pernah di sana. Iya. Kita rindu bicara logat Kedah. Itu adalah hal yang tidak biasa. Nah, ayah apa? Ayah, yuk kan? Ya. Ya kan? Kalau makan nasi lemak royal, biasa ya. Ini sudah berapa bulan kita nggak ke sana, ya Allah. Ya kan? Ketiau Iman. Nih, kita kasih tahu lah kunci-kunciannya kalau kalian kuliah di UM. Ini adalah beberapa sektor makanan yang harus kalian pergi. Itu udah. Enggak, kalau kita udah bicara enak itu, kalian juga pasti bilang enak. Dah. Kita itu yakin juga sama sebagai food vlogger juga, food culinary. Kok di mana yang enak kita sampai? Iya, sampai. Kita pasti kasih tahu teman-teman. Luar biasa. Aduh, ini obrolan sampai 1 jam lebih. Amazing. Ya kan, jadi dari awal udah dikunci. Kalau bicara sama Bari itu ada banyak hal. Jadi nggak 1-2 aja. Jadi nggak 1-2 aja. Mungkin nanti boleh Bang Sigit bikin satu sesi. Mungkin kalau ada teman-teman yang berminat untuk langsung nanya, kalau Bang Sigit bikin Zoom lagi, yang undang anak-anak, teman-teman kita di luar sana, mungkin yang ada yang mau bicara perihal kuliah, gimana kuliah S1, S2, gimana setelah post education-nya gimana, nah, kalau misalkan bekerja itu gimana, mungkin nanti bisa Bang bikin sesi yang lebih lebih formal mungkin, yang bisa membedah atau mengulik hal-hal ini, ya mungkin nanti bisa dari berbagai sisi, bisa jadi dari Abrar juga yang kuliah, ya yang kerja di luar negeri tadi, yang dia manajer itu, ya maksudnya kita membedah secara, kalau tadi bicara money, ya mungkin kalau mau membedah secara pekerjaan bisa teman-teman. Dia nggak mau jujur soal itu dong. Itu kan videonya yang 1-2 ada di YouTube. Yang lama itu ya. Itu kan nggak mau. Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan dia nggak mau jujur, paling nggak dia ceritalah pengalaman kerja. Ya kalaupun tidak bicara secara money, tapi secara pengalaman kan membantu teman-teman buat bisa kerja ke sana. Gitu loh. Iya, ataupun kalau misalkan teman kita kan itu tuh ketua PPI satu, wakil ketua PPI satu kan. Tuh, iya. Bisa jadi bahan tuh mah. Bisa, atau itu untuk ya kita bikin satu lagi forum, mungkin nanti ada forum lagi bahas temanya tentang pendidikan, organisasi, gimana caranya teman-teman join di PPI, atau mungkin ada teman-teman kita yang join di ISS, International Student Society, ya kan, macam-macam. Kalau soal untuk PPI sih kita ada niat gimana caranya ketua PPI atau sama ketua ISS tuh ketua itu dari anak IZI. Soalnya kita buka cerita aja nih. Aduh, soalnya nggak ketahu kenapa ya, maksudnya iya kalau ditonton ya tonton lah, masa bodoh gitu mah. Kita ngomong keadaan aja, ibarat kapten kapal ya, Bar. Apapun yang terjadi, kalau bisa kapten kan terakhir pulang kan. Terakhir pulang. Kok ngomong pulang ya? Ketahuan dong. Nggak mungkin kan kapten nyelamatin diri dulu kan. Secara kan dia punya tanggung jawab sama anak buah, sama kru kapal ya kan. Luffy aja nggak mau biarin Nico Robin mati kan. Betul. Naruto aja tidak membiarkan satupun shinobi-nya Konoha mati kan. Apa jalan-jalan ninja kita apa, Bar? Hah? Jalan ninja kita apa? orang yang meninggalkan teman itu adalah sampah. Lebih buruk daripada sampah. Itu jalan ninjanya. Itu jalan ninja. Jadi ya kalau bisa ya jangan kayak gitulah. Kalau bisa kerja tanggung jawab, kerja masuk PP itu nggak cuma gaya-gayaan doang. Bahkan terkadang Bari pun juga ngerasakan ada beberapa teman-teman PPI yang waktu organisasi lebih banyak gaya-gayaan doang. Lebih banyak ya gitu-gitulah. Kalau bisa ya dididiklah teman-teman IZI ini jadi teman-teman yang kalau organisasi ya jangan buat malu lah. Kerja sekalinya kita masuk organisasi itu harus total. Ini tujuan kita masuk organisasi apa dulu? Kalau tujuannya buat gaya-gayaan ya silakan gaya-gayaan. Nanti terlihat sendirilah gitu loh. Hasilnya kelihatan. Tapi kalau memang tujuannya untuk mendapatkan ilmu baru, berorganisasi itu sebagai bahan pembelajaran untuk masuk dunia kerja loh. Kalau kalian pinter berorganisasi, nanti kalian juga pinter dalam kantor. Nah, kalau itu terlihat loh. Nanti kalau misalkan kita memang tujuan berorganisasi itu untuk mencari ilmu, untuk mencari pengetahuan, mencari
link, itu nanti kelihatan kerjanya bakal jadi total, itu bakal kelihatan. Ya dulu waktu saya masa PPI, apapun perintah dijabanin, ya maksudnya ya kita kan anggota ya. Kalau ketua bilang apa, kalau misalkan ketuanya bilang bang, Bar tolongin, misalkan itu di hall belum selesai, tolongin dulu dong teman-teman. Ya udah kita tolongin. Mau kerja sampai pagi, ya pernah kita dekorasi sampai jam 3, jam 4 pagi, jam 7 kuliah lagi, jam 8 pernah. Ya itu totalitas risiko yang diambil dari organisasi ya itu. Tapi kalau kalian cuma mau gaya-gayaan doang, ya saya yakin nggak akan ada di sana sampai jam 4, jam 12 belum pulang. Nanti efeknya berarti ke dunia kerja di kemudian hari ya? Iya, tapi dunia kerja. Itu kunci loh. Itu dalam CV nanti pasti akan tertulis organisasi apa dan seberapa sering kalian berorganisasi. Itu salah satu pertimbangan buat masuk kerja itu. Nah, kan maksudnya kan nanti otomatis si organisasi perusahaan bakal ngerasa tertipu dong. Wah, ini orang pengalaman organisasi banyak tapi kok kerja begini. Iya, itu. Iya kan? Kok tidak apa ya? Tidak mencerminkan seperti yang di CV. Tidak mencerminkan seperti yang di CV dan nggak saklek gitu loh, kayak ya CV lu tidak berbicara apa yang tidak ada yang di kenyataannya. Iya. Oh, penting no. Jadi, udah banyak bahas kan, lari mondar-mandir sana sini, kerja, organisasi, pola pikir semuanya kita bisa obrolin sama Bari. Soal geopolitik kita bisa obrolin, geologi, geografi, apalagi terus ngomongin Geostorm kan film tahun 2000 berapa Geostorm langsung aja geo. Ngomongin soal Flash kita juga bisa nih, udah episode berapa sekarang ini kan, udah seri berapa sekarang ya? Udah ketinggalan season kita. Nggak ngikutin lagi. Iya. Tapi kalau bicara soal Dota masih ngikutin kita masih. Ya, akhirnya Spectre juara ya. Juara. Duit keluar lagi. Kita tunggu Bang Sigit di Arcana Spectre ya. Beberapa tahun yang lalu saya sudah membuktikan membeli Arcana Rubik kan ketika dia menang kan. Iya. Siap. Duit keluar. Ya sekali kan, bukan sering-sering. Kita alhamdulillah duit kita pasti ke Dota. Pasti habis buat Dota aja. Enggak, maksudnya kita nggak foya-foya kayak anak muda yang lain lah. Maksudnya duduk nongkrong nggak jelas, pamer ini itu enggak. Kita orangnya nggak sombong. Kita selalu udah ada ya kan. Kita sebenarnya nggak sombong, tapi jati dirinya udah ada. Ya, udah ada. Jadi ya gimana lagi? Yang kita itu nggak sombong, yang kita bilang itu ya nyata adanya. Ada nyata. Jadi nggak. Kalau nggak ada ya nggak ada ya. Kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Ya, kadang kan ada bagian lain tuh bilang, oh tenang aja kita bisa kok ngasih pelayanan kayak easy. Itu kan kadang-kadang. Iya itu kadang. Mustahil. Sebenarnya mustahil. Bukan mustahil. Kalau nggak total ya. Tergantung niat ya Bar. Kita nah ini filosofi easy teman-teman perlu tahu nih. Sebutkan Marin. Apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Filosofinya apa ya? Slogannya niat doa usaha. Oh, niat doa usaha, ya betul. Itu itu visinya. Visinya niat doa usaha. Misinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita mulia. Kita mulai semua dari niat yang tulus loh teman-teman. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau ada bilang, wah easy kok mahal. Wah, lu belum tahu pelayanan easy kayak apa. Ya lihat dulu lah. Nanti setelah bicara baru. Nah, banyak kan itu lebih mahal. Banyak yang lebih. Akhirnya sadar kan. Maksudnya kalau bilang easy mahal, ya mahal easy itu di mana? Maksudnya kalian ibaratnya kalian beli air segelas, kalau bayar 10.000 cuma dapat air putih ya mahal. Tapi kalau bayar 10.000 dapat es jeruk ya is okay lah rasanya kan. Iya. Nah, makanya teman-teman lihat dulu mahalnya itu kayak apa. Teman-teman dapat bandinginnya peer to peer dong. Iya. Dapatnya itu nggak cuma waduh. Nggak enak kita ngomongnya kebanyakan. Nah, kita nggak usah peer to peerin lah. Nanti teman-teman sendirilah yang bisa nilai. Peer to peernya gimana. Jadi bilang easy sombong enggak. Pokok ingat ya, easy itu nggak sombong. Easy itu ada aja. Kita hanya bicara kenyataan. Nyatanya begini, adanya ada. Kita nggak suka bohong. Pokoknya ya, apa sih yang ibaratnya kalau ada orang bilang, oh tenang aja kita bisa ngasih pelayanan kayak easy. Coba cek lagi.
Soalnya kemarin ada yang ngerasa gimana gitu kan. Oh, ini sisi frontal nih. Ini bisa dikasih sesi barbar. Iya. Soalnya ada loh Bar gitu loh Bar. Ngomongnya begitu sama konsumennya. Terus sampai di sana ternyata enggak. Beda ya, tetap ya beda ya. Beda. Harusnya ya itu dia tergantung niatnya itu loh. Maksudnya kalau niat kita kan kita tulus nih, maksudnya pengen nolong teman-teman, makanya kita ngasih yang terbaik sama teman-teman semuanya. Jadi semuanya total lah untuk teman-teman bisa ngerasain lah total kita di mana. Mungkin kalau kata Mas Heri sempat ngomong kan waktu Bari 16-2, Mas, untungnya Izzy itu di mana? Kita ngejar doa teman-teman aja kok. Kita nggak. Iya. Kita nggak nyari untung uang, kita cuma mau melihat teman-teman itu sukses. Sukses dah cukup. Ya, bahagia kan kita ngelihat teman-teman kita yang sukses sekarang. Ya contoh lah kalau kita bicara yang paling sukses sekarang misalnya Abrar misalnya. Itu luar biasa kan bagi kita. Buat siapa yang menyangka seorang Abrar Aziz, ya kan? Yang masa SMA-nya begitu-gitu aja. SMA-nya begitu-gitu aja. Pas kuliah kita melihat Abrar juga begitu-gitu aja. Tapi wow. Terobosannya luar biasa loh. Itu di luar ekspektasi. Iya. Kalau kita boleh dibandingkan teman, ya maaf ya teman-teman, maaf nih sebelumnya. Dibandingkan teman-teman yang mungkin kuliah pulang belajar, sedangkan Abrar orangnya yang kuliah melipir kemana dulu, pergi main dulu ke sana. Tapi dia keluar itu ya tidak cuma main, dia menghasilkan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Nah, sekarang terlihat hasilnya. Jadi gini, kita bisa lihat hasil, bukti dan fakta. Mana yang kuliah pulang belajar, IP-nya mungkin 3,5 ke atas, mana yang dia kuliah mencari link, mencari jaringan, kawan-kawan, tapi hasilnya luar biasa. Nah, ini bisa kita lihat. Ini bukti nyata lah. Mungkin nggak semua. Ada juga mungkin yang IP-nya bagus-bagus, kerjanya juga bagus. Ya itu mengikuti lah. Selain garis tangan. Tapi kalau teman-teman mau lihat bukti manusia yang nilainya biasa-biasa aja dan alhamdulillah sekarang bahagia, ya lihat sendirilah ada 2 orang. Iya. Iya, ada 2 orang. Ini. Ayo kita menyentuh akademi sedikit. Ini buat latar belakang, ini buat cerita teman-teman ya, kita kasih tahu. Nih, kalau saya secara jujur ya, saya kalau sekolah itu nggak terlalu, ya Bang Sigit tahu lah, kelas 1 SMA, nih kalau SMP ya udahlah remedial. Kalau sekolah itu udah pasti remedial, itu udah pasti banyak merah segala macam, udah pasti remedial. Alhamdulillah naik kelas. Nih kalau 1 SMA mungkin masih kita tahu, kalau 1 SMA semester 1 merahnya ada 13. Bayangkan, wali kelas sudah pasti bilang, Bu, ini kalau anaknya nggak di ini tinggal kelas nih Bu. Ya udah, saya orang tua ngomong kan, mama ngomong, Dek ini gimana? Udah mama tenang aja, pasti naik kelas. Pada akhirnya naik kelas. Nah, ya walaupun ada merahnya, tapi naik kelas dan memang inginnya masuk IPS. Masa kita tahu lah, kelas 2, kelas 3 remedial. Kuliah, ya halo Bu Erni. Kalau mungkin Ibu menonton itu adalah dosen kita dulu. Nah, kalau bicara nilai ya, akademis ya, nilai saya juga sosok kok, nggak bagus-bagus banget lah. Pernah pengantar ini manajemen keuangan pernah dapat E. Manajemen keuangan loh. Seorang saya dapat manajemen keuangan dapat E. Pengantar akuntansi dapatnya C. Manajemen keuangan 2 dapatnya C lagi. Ya sosok lah kalau soal angka-angka. Tapi kerjanya di sini. Sebenarnya kan nggak relevan kan untuk ukurannya. Tapi ya siapa yang tahu? Itu nggak ada yang tahu. Itu semua tergantung. Nih, nggak melulu nilai itu dipandang oleh kantor, oleh seorang pencari kerja. Kalau nilainya mungkin tidak, ya hanya cukup lah ya untuk syarat atau lebih sedikit. Tapi dia melihat anaknya punya value, punya nilai lah. Soft skill-nya bagus terutama. Hard skill itu bisa ditempa lagi di kemudian hari, nggak ada masalah. Makanya, nih, tadi kan pas di awal-awal saya bilang, baru selesai pelatihan, langsung join Zoom sama Bang Sigit. Nah, hard skill itu ditempa lagi di kantor melalui pelatihan. Nah, tapi soft skill nggak bisa ditempa di kemudian hari, itu nggak bisa. Nah, itu perbedaannya. Orang yang punya soft skill tapi nilainya so-so, itu punya value tersendiri dibandingkan mungkin teman-teman yang nilainya bagus tapi soft skill-nya mungkin tidak terlalu. Itu. Nyebut nama dosen bahaya. Bu, mungkin Ibu kalau tahu saya kerja di sini, mungkin Ibu kaget, terkejut, termenung-menung. Maaf ya Bu, nanti kalau saya ke Padang saya samperin. Jangan lah. Mereka tahu Bari anggota IZI.
ada apa-apa. Nah kalau si ibu kan tidak peduli urusan agensi, itu orang lain. Ibu itu tulus menyayangi kita sebagai mahasiswanya, walaupun kadang-kadang suka marah. Ibu tuh baik sebenarnya. Ibu tuh baik. Kalau nggak akan saya pilih kan sebagai dosen bimbing. Ya. Melakukan penunjukan langsung. Tidak ada mahasiswa yang berani melakukan penunjukan langsung terhadap ibu. Ibu, saya mau ibu. Ya begitulah. Aduh. Ini efek terlalu kenal kayak gini lah nih. Apa sih yang saya nggak tahu soal Bari? Apa sih yang Bari nggak tahu soal saya? Tahu. Aduh. Jadi itulah teman-teman. Mungkin kita udahi saja untuk sesi ini. Terlalu panjang tapi ya nggak masalah. Banyak ilmunya. Jadi teman-teman setidaknya nonton video ini sedikit tersentil dan sadar. Coba ngosongin gelas ya Bar. Jadi kuliah ke Malaysia itu banyak loh manfaatnya. Jadi nggak cuma sekedar itu aja. Dan obrolan kita pun dari tadi rasanya semuanya ilmu semuanya. 1-2 doang sih yang bercandaan sih intermezzo kita biasa. Intermezzo lah biar nggak terlalu ini. Terus, tapi ya itulah. Insya Allah semuanya jujur apa adanya, sesuai fakta. Sesuai fakta yang ada di lapangan. Di lapangan dan ya beginilah kita easy ya walaupun. Nah ya beginilah kita mah biasa-biasa aja ya, humble aja, nggak terlalu wah-wahkan diri kita ya. Tergantung teman-teman, alhamdulillah semuanya oke-oke aja. Alhamdulillah Bari pun juga sekarang udah kerja di BRI ya, walaupun dia sibuk kerja. Buat teman-teman yang konsultannya Bang Bari, maafkan kalau maafkan ya. Kadang konsultasinya agak terlambat balas karena beliau kerja juga, tapi ya selagi ada waktu ya pasti beliau sempatkan lah untuk balas teman-teman semuanya. Dan kalaupun ada waktu, kadang kemarin sempat ketemu kan sama calon mahasiswa juga kan? Iya sempat. Itu dia. Kita mah selagi sempat kita sempatin. Kalau nggak sempat ya mohon maaf aja. Maaf. Emang kalau nggak sempat tuh nggak sempat, kalau sempat ya sempat. Kita orangnya yes or no aja. Itu dia. Kita mah orangnya simple banget lah. Iya. Nggak ribet lah. Ribet. Sesuai namanya. Oke. Untuk sesi ini kita akhiri saja dulu. Pak Bari. Pak Bari. Nanti mungkin Bang Sigit itu boleh tuh bikin ajakin teman-teman yang lain, bikin forum yang ngundangin teman-teman. Bang Sigit kan easy kan secara Zoom-nya ini nih, ya kan? Ya pasti premium kan. Oh iyalah, masa itu yang biasa. Nah, itu fakta loh. Kita nggak nyoba, tapi itu fakta. Ya kan? Bisa menampung berapa banyak orang. Mungkin Bang Sigit bisa bikin forum. Jadi teman-teman yang ada di Instagram atau teman-teman di media sosial lain bisa menyampaikan aspirasi atau mau menyampaikan pertanyaan perihal. Tapi ini kita topikin aja. Nanti mungkin Mas Sigit bisa bikin topik ini. Nanti terserah siapa teman-teman yang mau datang kita batasin 100 orang. Ya udah siapa yang cepet aja. Boleh. Nanti kan itu seperti Mas Heri tadi bilang mau bahas soal topik yang soal post education, soal kerja, gaji berapa. Kalau saya kan orangnya terbuka. Kalau bicara gaji, ayo kalau kita bicara yang lain juga boleh. Tapi kalau adik kita yang di sana kan mungkin dia nggak mau bicara gaji, mungkin nanti dikiranya sombong, kan nggak usah apa-apa. Kita buat aman tuh. Masalah geleng itu. Iya. Mas sekarang lagi pandemi kan banyak topik bisa dibahas kan. Iya, ada banyak hal yang bisa dibahas. Kisah lucu-lucu bisa diangkat semua. Betul. Aduh. Thank you Pak Bari. Thank you Bapak Sigit. Maaf bapaknya anak-anak Izzy dan semua anak-anak yang lain. Iya. Semoga kalian kesadar. Ya anak-anak yang lain. Ya maksudnya anak-anak yang lain itu mungkin calon-calon mahasiswa yang mau jadi anak-anak Izzy juga. Gitu loh maksudnya. Bercandaan Izzy itu harus dijelaskan. Nanti soalnya. Iya. Yang nonton jangan salah persepsi. Ini tuh anak-anak yang lain itu ya itu anak-anak teman-teman yang mau daftar, ayo silakan daftar, itu loh maksudnya. Bergabung jadi anak-anak yang Papa Izzy. Anak-anak Papa Izzy. Ya. Kita semuanya anak Papa mah. Biasanya sih kalau anak om sama tante belanja kecil karena Papa belanja gede. Ya betul. Bisa. Kan secara kan kandung. Iya. Ya kalau misalkan om sama tante kan ya masih sekali-sekali dapat jajan kan. Oh anak papa mah
Woi, pasti lapor ke papa dulu kan, Pak. Kalau om sama tante biasanya kan kadang sekali-sekali ketemu om sama tante kan. Iya, ya kayak saya lah, misalkan di sini ada tante kan sekali ketemu, sempat ketemu, ya kan, nggak sering lah. Oke, thank you. Thank you ya, Bapak Sigit, Bapak dari semua anak. Ya.